Kehidupan Provinsi Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam yang menjadi penopang perekonomian. Salah satunya batu bara. Saat ini Sumatera Selatan memiliki cadangan batu bara potensial sebesar 22,2 miliar ton, diperkirakan mampu menunjang kebutuhan energi Indonesia untuk 100 tahun ke depan sebagai jantung produksi batu bara di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan diri sebagai lumbung energi sejak 2006 silam di masa kepemimpinan Gubernur Syahrial Usman. Batu bara di Provinsi Sumatera Selatan ini banyak tersebar di 4 kabupaten utama, yakni 1 Lahat, 2 Muara Inim, 3 Nusilan Rasil, 4 Ogan Komering Ilir. Proses operasi produksi batu bara di masing-masing wilayah itu dimiliki oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara dan izin usaha pertambangan dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data Geoportal Kementerian Energi Sumber Daya Sumatera Selatan, Geoportal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 ada 123 iuk di wilayah Sumatera Selatan dengan cakupan luas wilayah 625.808 hektar. Selain itu, terdapat 8 perusahaan pemegang PKP 2B dengan total luas wilayah 128.029 hektar, sehingga total terdapat 760.000 hektar wilayah cakupan batu bara. Peningkatan produksi batu bara di Sumatera Selatan tidak bisa dilepaskan dari kualitas batu bara yang ada. Sumatera Selatan betul-betul bisa disebut beruntung karena memiliki batu bara yang berkualitas. Melansir data dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, batubara di Sumatera Selatan berada dalam formasi Muara Inim. Formasi ini merupakan formasi pembawa batubara utama di cekungan Sumatera Selatan yang terbagi dalam nilai kalori sangat tinggi, lebih dari 7.100 kalori per gram tinggi, 6.100 hingga 7.100 kalori per gram sedang, 5.100 hingga 6.100 kalori per gram rendah, kurang dari 5.100 kalori per gram. Luas sebaran dari formasi ini diketahui mencapai Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Formasi ini diendapkan selaras di atas formasi air bernakat dan secara umum tersusun oleh batu lempung, batu pasir, batu lanau, tufaan, dan batu bara. Umur formasi ini diperkirakan Miosen akhir hingga Pliosen yang pada tahun 1978 dibagi oleh Salminbo menjadi 4 anggota yakni M1, M2, M3, dan M4 berdasarkan keberadaan lapisan batubara itu. Kebutuhan batubara ini terus meningkat setiap tahunnya, sehingga seiring hal tersebut produksi batubara juga terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2019, Provinsi Sumatera Selatan telah mencatatkan produksi sebanyak 54 juta ton batu bara setiap tahunnya. Angka ini terus meningkat, di mana sampai tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan bisa memproduksi 100 juta ton batu bara per tahun. Otoritasa Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan kepada awak media beberapa waktu lalu membenarkan hal ini. Menurutnya, peningkatan produksi yang terus dilakukan ini mengacu kepada kebutuhan yang juga terus meningkat dalam skala nasional maupun global. Namun, dia berharap peningkatan ini diiringi pula dengan pengawasannya maksimal dari pihak terkait, utamanya pemerintah pusat. Sebab, sejak dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, kewenangan pemerintah daerah tidak lagi maksimal. Meningkatnya produksi ini memberi dampak positif dari sisi pendapatan royalti dan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan banyaknya produksi batubara di Sumatera Selatan ini seharusnya bisa meningkatkan dan membantu perekonomian warga. Menurut saya bagus saja, soalnya di Sumatera Selatan ini batubaranya banyak ya. Termasuk seperti PT-PT batubara di Sumsel tersebar banyak, seperti di Lahat, di Muara Enim, dan lain-lainnya. Jadi itu bisa meningkatkan
membantu perekonomian warga kita. Berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2021 lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima sebesar 270 miliar rupiah dari sektor minerba. Hal ini tentu cukup signifikan apabila dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di dekat tambang. Mereka yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan, merasakan dampak yang besar bagi secara positif maupun secara negatif. Dampak negatifnya mungkin lebih ke polusi udara dan juga dampaknya terhadap lingkungan sekitar pertambangan. Kalau dampak positifnya buat lingkungan masyarakat misalnya ada tempat gawean yang pertama segmen gawe ada lowongan kerja. Penggunaan dana itulah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk masyarakat terdampak. Selain dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari setiap perusahaan batubara yang beroperasi di Sumatera Selatan, proyeksi jangka panjang terkait peningkatan produksi dan kebutuhan batu bara itu tentu seharusnya bisa memakmurkan masyarakat Sumatera Selatan secara luas apabila diperkuat dengan komitmen pemerintah mengenai kesejahteraan dan keberlangsungan lingkungan. Sayangnya, tidak hanya kesejahteraan, permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sumatera Selatan sampai saat ini masih belum